Itu ada berapa rumah tuh yang dikasih gratis tuh kira-kira? Prosentasenya terhadap 3 juta rumah tuh ada berapa? Atau jangan-jangan ini hanya dari 3 juta misalnya cuma 100 unit dan jadi ya semacam bunga-bunga aja. Mamang punya infonya nih, Nam. Tapi kalau untuk yang nggak gratis kan berarti kebutuhannya lebih tinggi. Tadi itu Bang Ara ini udah sempat bilang anggaran kementerian dia cuma cukup untuk sekitar 250.000 unit rumah. Gimana ceritanya bisa memenuhi jutaan rumah nih pakai duit APBN kah? Atau jangan-jangan ada... Kenapa aguan lagi? Apakah ada timbal balik misalnya? Salah satu yang dijanjikan kabarnya adalah kemudahan untuk proyek-proyek berikutnya Agung Sedayu. Gimana nanti harga jualnya? Apakah masih tadi mau menggaya sektor informal? Apakah mereka mampu untuk bayar cicilannya misalnya? Dan tadi targetnya nggak main-main ya, 3 juta rumah per tahun. Which is di akhir periodenya Prabowo harapannya ada 15 juta rumah. Gokil nggak? Gitu. Sementara itu dulu Jokowi 1 juta udah ngap ya. Halo, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Vindra Florentin. Dan saya Hairul Anam. Dan saya Goida. Saya Mamang Cesar. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Ada apa aja tuh di Tempo.co? Di berita free access ada soal rencana Presiden Prabowo yang baru akan pindah ke IKN pada 2028, 1 tahun jelang periode pertamanya habis ya. Gitu. Lama banget ya baru mau pindah ya. Emang ada periode kedua? Ya setiap presiden kan pasti pengen, apalagi kalau udah periode kedua pasti pengen periode ketiga. Apalagi Nam? Nah ini soal target ambisius pemerintah lewat Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Jadi dia bilang pemerintah menargetkan nilai impor pangan di tahun 2025 itu akan nihil. Jadi tidak akan ada impor pangan lagi di tahun 2025. Itu sangat ambisius ya. Swasembada langsung tahun depan langsung ya? Swasembada. Gaya banget. Ini juga kita punya konten premium harian. Ada explainer atau penjelasan soal benar nggak sih investasi di saham itu sama dengan judi. Karena terakhir Presiden Prabowo Subianto bilangnya buat orang-orang kecil itu katanya investasi saham itu sama dengan judi. Bisa dibaca. Kalau yang premium mingguan? Nah ini yang mingguan ini yang sedang dimasak oleh kawan-kawan di teman-teman di Desk Politik ya. Itu soal perlawanan Kim Plus untuk menggugat kemenangan Pramono dan Dul di Pilkada DKI Jakarta. Waduh, minta 2 putaran ya? Iya, nggak capek ya. Ada apa lagi Nam? Ya itu aja. Kok yang ekbis nggak ada? Oh iya, yang ekonomi bisnis untuk yang minggu ini ya, soal mandeknya ini pendanaan Jazz Energy Transition Partnership di periode pemerintahan Prabowo. Karena ini kan kemarin di G20 Bali itu kan sudah ada komitmen, digadang-gadang nih akan ada pembiayaan sampai 20 miliar dolar untuk mendanai transisi energi lewat skema JP ini. Tapi ternyata setelah pemerintahan Prabowo ini kan banyak nomenklatur baru kementerian, termasuk juga JTP ini mau taruh di mana dan bagaimana kelanjutannya. Nah ini termasuk yang tidak jelas ini kelanjutannya ini. Gitu. Tapi kok dari tadi nggak ada isu soal yang mau kita bahas nih hari ini? Ada dong, ini soal program 3 juta rumah dari pemerintahan Prabowo ini. Itu edisi yang minggu ini kan, betul. ditulis di bagian yang aguan. Kebetulan penulisnya sudah ada, Goida dan Cesar juga ketemu dengan beberapa narasumber untuk menjelaskan nih apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah ya dalam program 3 juta rumah. Sama nggak dengan proyek-proyek sebelumnya pengadaan rumah murah buat masyarakat berpenghasilan rendah. Karena salah satu teman kita juga konsumen MBR ternyata. Siapa tuh teman kita? Nanti deh. Ini buat ngingetin lagi, buat refresh lagi. Waktu kampanye Presiden Prabowo salah satu janjinya mau nyediain 3 juta rumah per tahun. Tapi ada di beberapa tulisan kita beberapa waktu terakhir soal apa sih banyak tantangannya ya. Terakhir ada pernyataan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Panggilan akrabnya Pak Ara. Ya. Itu Bang dia Ara? Bang Ara, dia menjanjikan nanti 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Tapi
awalnya sempat dia bilang ada yang gratis nih gitu. Kita bahas yang gratis dulu. Ya kan, cari ada yang yang gratis gratis, dulu. tapi ada juga yang skemanya bayar kayak program sebelumnya, harus bayar, harus beli. Tapi yang menarik gratis dulu nih. Benar. Kok bisa ada rumah gratisan gitu kan? Dari Pasti orang mana? bakal rebutan ini. Mau, aku juga mau. Oke. Ini bisa gue jelasin langsung ya Iya, soal iya. rumah gratis. Langsung. Oke, jadi ini emang hits banget ya kayaknya kemarin diobrolin kalau dari Bang Ara bener ya yang bilang kalau bakal ada rumah gratis. Nah ini gue udah liputan ketemu sama narasumber termasuk konfirmasi sendiri ke Bang Ara juga. Ini tuh ternyata berasal dari program Dermawan gitu. CSR ya. Iya. Siapa yang dermawan banget mau nyumbang rumah ya? Iya, jadi Bang Ara ini punya kawan-kawan konglomerat ya, kita tahu kan dari berbagai sektor lah. Nah, mereka ini yang akhirnya diminta tolong gitu ya untuk membantu pemerintah dalam program penyediaan 3 juta rumah ini. Nah, salah satu ada banyak nih Vin skema-skemanya gitu ya. Ada yang tadi ya beli. Nah salah satunya ini ada yang disebutnya tuh gratis ini kan gitu. Ini diibaratkan seperti bansos gitu ya, bantuan sosial untuk mereka yang membutuhkan. Nah karena gratis makanya berasal dari tadi Cesar udah sebut program CSR konglomerat yang tadi disebut nih. Nah mereka ini tanahnya disediakan sama pemerintah. Ini dari macam-macam lah sumbernya, nanti kita bahas juga. Nah nanti si konglomerat ini atau pengusaha-pengusaha atau apapun perusahaan korporasi yang mau join itu mereka kontribusi dengan membangun gitu ya perumahannya dari bangunannya sampai full furnish guys. Tinggal bawa baju aja gitu yang nanti akan Tinggal menerima. bawa diri ya. Iya, bawa diri, bawa keluarga juga jangan lupa. Iya. Kucing juga boleh. Kalau Iya. punya. Iya kayak gitu. Jadi nanti konsepnya memang ini terpilih ya. Mereka sih belum merumuskan sampai siapa yang berhak gitu ya. Nanti pastinya ada kriteria katanya yang pastinya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan lah untuk masuk ke skema yang gratis ini gitu. Ini yang kemarin dia nyumbang lahan sendiri nggak sih? Betul. Ini dia bilang, ini waktu kita wawancara ya dengan Bang Ara katanya kan harus dia sendiri yang mencontohkan sebagai menteri gitu. Oh, Jadi dia dimulai mulai dari dirinya dia menyumbangkan. Mulia sekali. Ini yang di Tangerang ya? Iya, di Dulu Teluk sempat Naga. kesana kan? Betul, saya kesana pagi-pagi. Melihat Melihat. apa truk-truk Betul, berseberangan. melihat traktor di sana lagi bekerja. Itu lokasinya di sekitar Teluk Naga, di Jalan Raya Cituwis. Itu yang pertama ini sudah peletakan batu pertama, udah groundbreaking. Nah, ini kerjasamanya dengan konglomerat properti. Oke. Ini sudah kita tulis ya di majalah Tempo edisi pekan ini, yaitu Agung Sedayu. Agung Sedayu Group dari Aguan gitu. Itu ada berapa rumah tuh yang dikasih gratis tuh kira-kira tuh? Prosentasenya terhadap 3 juta rumah tuh ada berapa? Atau jangan-jangan ini hanya dari 3 juta misalnya cuma 100 unit dan jadi ya semacam Ini bunga-bunga aja. Mamang punya infonya nih Nams. Lanjut. Ya, jadi kan ini memang sponsornya Agung Sedayu dengan tanahnya ini dari perusahaannya Ara ya. Dan ini untuk tahap pertama ini 250 rumah dulu nih di lahan seluas 2,5 hektar. Jadi kalau dibandingin 3 juta rumah berapa tuh? 0, Masih jauh. Masih jauh, tapi ini kan memang proyek percontohan lah gitu ya. Waktu groundbreaking ini, Ara ini udah cerita bahwa dia udah ngobrol ke teman-temannya gitu ya, yang Taipan dan konglomerat itu untuk bisa ikut serta di proyek ini. Ini beberapa namanya itu yang dia ajak itu ya Sugianto Kusuma ya, Aguan dari Agung Sedayu, udah gitu Garibaldi Boy Thohir itu dari Adaro, Prajogo Pangestu ya, bos Barito Group, sampai juga ada Franky Wijaya gitu ya, ini Sinarmas nih. Jadi mereka bilang Ara bilang sudah ketemu dengan mereka untuk mengajak untuk bergabung dalam program ini. Bahkan menurut Ara sudah ada beberapa pihak yang menawarkan untuk bisa menyumbangkan lahannya ya, ini di Palangkaraya dan di Kalimantan Barat untuk bisa menjadi lahan untuk rumah-rumah gratis ini sebenarnya. Iya. Aguan ini nggak asing ya di proyek-proyek pemerintah ya, terutama di era Jokowi kemarin. Dia ada di IKN,
Terus kemudian proyeknya PIK 2 juga jadi salah satu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Sekarang juga ikut di proyek 3 juta rumah walaupun dia memang mainnya di sektor properti. Kenapa aguan lagi? Apakah ada timbal balik misalnya? Nggak ada makan siang gratis kan? Tulisannya Goida nih. Makanya makan siang gratis diganti jadi makan siang bergizi. Betul. Takut rancu. Iya, bener banget. Jadi kebetulan juga ada kesempatan untuk nanya langsung sama Aguan gitu kan. Kenapa dia bergabung di sini? Katanya memang dia diajak dan dia juga menyorongkan diri untuk ikut gitu ya. Di sini dia nyumbang sekitar 60 miliar untuk tadi pembangunan 250 unit di 2,5 hektar itu. Dan dia bilang ya ini tuh program yang biasa dia lakoni gitu. Karena kan dia punya CSR tadi ya dengan PIK 2 segala macam itu dia punya, kalau kalian tahu ada yang namanya Yayasan Bunda Suci. Nah, itu mereka punya juga program membangun rumah dan rusun gratis gitu buat warga yang membutuhkan. Jadi kata dia itu sudah dilakoni sama dia sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi ketika dia ikut di program ini ya itu ya suatu hal yang menurut dia biasa, karena menurut dia namanya pengusaha ya ada bagian-bagian yang harus dikembalikan ke masyarakat. Dia bilang gitu. Nah, ketika ditanya apakah ada imbal balik gitu ya, janji-janji gitu, mungkin misalnya Bang Ara nih janjiin apa gitu ya, dibilang kalau tidak ada kompensasi apapun katanya. Jadi kayak ikhlas mau membantu saja gitu. Atau ini ucapan terima kasih setelah PIK 2 jadi PSN gitu. Tapi kan ingat akan ada proyek Prabowo yang tentu akan bersinggungan lagi sama Aguan, apa yaitu tuh? NCICD, Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa di Pantai Utara ya. Pantai Utara. Itu kan yang gua dapat informasinya yang akan utama itu kan di daerah utara Jakarta bagian barat gitu. Betul. Ya. Which is itu daerahnya Agung PIK Sedayu ya? Group ya, PIK Betul. ya. Betul. Oke. Gimana tanggapannya dia ketika diinformasi Iya, soal jadi- kabar gitu? Nah, ya ini nambahin juga nih yang tadi Sasar bilang kalau setelah bertemu nih dengan beberapa sumber ya gitu yang di kalangan pengusaha properti itu mereka bilang ini tuh ada imbal baliknya gitu. Salah satu yang dijanjikan kabarnya adalah kemudahan untuk proyek-proyek berikutnya Agung Sedayu. Jadi ketika Agung Sedayu nanti butuh perizinan proyek-proyek baru, katanya bakal ada semacam karpet merahnya. Nah, kemudian tadi juga yang Cesar bilang ya, bakal dilibatkan di proyek strategis nasional pemerintah berikutnya, yaitu tadi salah satunya Giant Sea Wall. Nah, katanya ini juga salah satu janji gitu yang diberikan pemerintah karena Aguan mau berpartisipasi di program 3 juta rumah ini. Jadi infonya sih seperti itu. Ini juga udah kita konfirmasi balik langsung ke Aguan dan lagi-lagi dia membantah. Dia bilang tidak ada sama sekali kabar-kabar itu. Dia bilang ini murni memang CSR membantu pemerintah. Ya memang si Giant Sea Wall ini kan proyek lama yang hidup kembali ya. Dan dulu juga sudah ada beberapa proyek reklamasi yang memang masuk ke dalam rencana nanti besarnya itu seperti itu, dan salah satunya memang di PIK itu kan. Betul. Mang, selain Aguan sama Bohir yang lain ada komitmen nggak dari perusahaan-perusahaan properti lain, kan banyak tuh di Indonesia. Ray misalnya gitu, mereka mau bangun CSR juga nggak? Ya ini memang semuanya pasti masih penjajakan ya, kita masih belum dapat informasi siapa lagi yang akan berpartisipasi gitu ya. Tapi yang pasti pengusaha-pengusaha ini semuanya pasti sudah mendapatkan informasi lah bahwa pemerintah akan menggelar proyek 3 juta rumah gitu ya. Terutama Ray juga ya, gue sempat juga ngobrol sama Ray. Jadi memang ini tuh bukan obrolan baru-baru aja, Fit. Bahkan dari sebelum Ara dipilih jadi menteri, itu tuh sudah dikumpulkan Ray, kemudian APRC, asosiasi pengembang gitu ya, oleh konteksnya di sini oleh Satgas Perumahan, adiknya Presiden Prabowo, Hashim. Itu yang mengumpulkan gitu, mensosialisasikan kalau nanti Presiden Prabowo punya program 3 juta rumah, butuh partisipasi, bla 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 gitu. Dan kalau dari ngobrol-ngobrol juga ya ada lah gitu ya janji-janji manis gitu ya seperti itu. Cuma kan balik lagi ya ke pengusahanya sendiri gitu kan, untuk apakah mereka bersedia ambil berpartisipasi. Nah itu nanti dibahas, dan memang katanya belum ada sampai teknis sih kalau
ketika ngobrol langsung sama Ray juga gitu ya, Apersi belum sampai ngobrol teknis. Jadi kayak gimana skemanya. Betul. Walaupun ya secara normatif mereka ya jawabannya pasti mendukung. Namanya juga pemerintah baru, pengusaha kan pasti jawabannya sangat normatif. Itu mereka pasti akan mendukung. Tapi bagaimana skemanya? Nah, ini yang masih belum jelas. Nah kalau CSR kan berarti jumlahnya nggak akan terlalu banyak ya, meskipun nanti mungkin banyak yang mau ikutan ngasih CSR. Tapi kalau untuk yang nggak gratis kan berarti kebutuhannya lebih tinggi. Ya. Tadi itu Bang Ara ini udah sempat bilang anggaran kementerian dia cuma cukup untuk sekitar 250.000 unit rumah. ya. Iya. Berarti kan butuh skema pembiayaan lagi nih untuk bikin sampai 3 juta. Gimana ceritanya bisa memenuhi jutaan rumah nih pakai duit APBN kah atau jangan-jangan ada nggak tahu dari mana nih duitnya? Oke, jadi di sini ya gitu ya yang kita tahu kalau pemerintah memang jadi dari Presiden Prabowo sendiri ini termasuk program prioritas. Jadi tentunya pemerintah akan mengorkestrasi berbagai kementerian, lembaga, BUMN, kemampuan yang dipunya untuk bisa support program ini. Dan tadi targetnya nggak main-main ya, 3 juta rumah per tahun. Which is di akhir periodenya Prabowo harapannya ada 15 juta rumah. Gokil nggak? Gitu. Sementara itu dulu Jokowi 1 juta udah ngap ya. Ini Betul. dia minta 3 juta per tahun gitu. Oke, bedanya apa dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dulu digunakan untuk membiayai atau mendanai proyek rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah? Ya, jadi sebenarnya sebelum Prabowo dilantik itu berseliweran lah ya rencana untuk ada gimana nih kredit untuk orang-orang bisa mendapatkan rumah untuk bisa mencapai program 3 juta rumah. Nah, tapi belakangan ini mereka terutama ARA ya mengatakan akan melanjutkan program FLPP ini sebenarnya karena dianggap FLPP ini salah satu program yang udah bagus lah gitu evaluasinya. Cuman ada beberapa perubahan nih gitu ya. Gue bacakan dulu mungkin kalau FLPP kalau pendengar ini nggak familiar ya. Jadi FLPP itu selama ini seperti kredit dengan biaya rumah ya. lunak lah ya, kredit lunak lah untuk bisa mendapatkan rumah. Suku bunganya itu tetap 5% gitu ya. Selama jangka waktu kredit, udah gitu jangka waktunya itu bisa sampai 20 tahun ya. Dan uang mukanya itu ringan, mulai dari 1% gitu ya. Dan ada subsidi bantuan uang muka juga dari pemerintah. Jadi ini kredit lunak. Nah, udah lunak ini mau diempukin lagi dengan skema yang baru ini gitu ya. Misalnya tenornya ini mau panjang dari 20 tahun jadi 30 tahun gitu ya. Sehingga ini akan membuat ini akan semakin lunak lagi. Udah gitu yang bisa ikutan juga mau diubah nih. Kalau dulu tuh yang berpenghasilan rendah 8 juta ya ke bawah. Sekarang ini lagi diotak-atik mau berapa dinaikin yang pasti ya. Ada yang bilang mau ke 12 juta atau misalnya ke 15 juta. Iya, gitu betul. Iya. Itu karena bisa lunak begitu bunganya karena disubsidi oleh pemerintah. Betul. Jadi tetap misalnya bisa 10-11%, tapi sisa 6% itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, salah satu teman kita yang tadi gua singgung, konsumen FLPP. Siapa tuh? Testimoni pelanggan coba. Penghuni rumah FLPP Cikarang. Penghuni rumah Jokowi. Jebolan 1 juta rumah. Betul. Jokowi. Korban atau nah gitu deh, jauh dari mana-mana tuh rumah. Nah, itu salah satu kritik program rumah pemerintah dulu. Tapi nanti kita bahas sebelumnya. Gue nambahin juga nih. Jadi yang bikin makin empuk nih ada lagi. Apa tuh? BPHTB. Itu sebelumnya 10%, ini mau diturunin juga jadi 5% gitu ya. Jadi intinya di era Prabowo ini FLPP yang sudah empuk tadi kasih makin empuk lagi nih. Termasuk minta harga diskon buat semen. Iya. Semen Indonesia diminta kasih diskon dong gitu. Ntar pasir Rangkas diminta kasih diskon dong. Asal jangan ditambah-tambah diskon yang lain, tak Genteng Soka minta diskon juga. Tapi ini ada biayanya, maksud gua. Dengan segala keempukan ini ada pihak yang tentu harus bekerja lebih keras. Siapa tuh?
yaitu bank ya. Ini di dalam hal ini BTN ya? BTN ya, karena sebelumnya kan APBN ini menanggung 75% ya untuk subsidi ini, dan 25%-nya itu adalah dari perbankan. Nah, diusulkan untuk ada perubahan lah gitu ya, supaya nanti skemanya jadi 50-50. Karena pemerintah ini nggak mau juga keluar duit terlalu besar untuk program ini gitu, karena ada banyak program prioritas lainnya seperti ya makan bergizi gitu ya, dan program-program yang lainnya, sehingga mau dibikin 50-50, 50 APBN, 50% lagi bank ya. Tentu ini akan membuat BTN ya harus kerja lebih keras lagi nih. Iya. Lu pasti ada cerita juga kan? Ada, betul. Jadi memang ini diungkapkan juga ya sama Wamen BUMN Kartiko, itu dia bilang kalau dengan beban atau bukan beban, dengan tugas yang berat itu BTN tidak bisa memenuhi kalau hanya mengandalkan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang mereka punya sekarang dari tabungan-tabungan gitu kan, karena kan harus di match sama kebutuhan jangka panjang juga ya untuk pembangunan ini. Nah, salah satu skema yang sedang dikaji adalah BTN ini nanti akan menerbitkan semacam obligasi. Nah, obligasi dengan nilai jumbo dan dengan tenor panjang, dan juga nggak cuma dalam denominasi rupiah ya, kabarnya juga menjajaki untuk global bond gitu dengan mata uang lain. Ini juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan Sri Mulyani untuk masalah penjaminan dari obligasi ini gitu. Jadi kan kalau nerbitin obligasi harus ada underlying ya, penjaminan itu dari aset-aset pemerintah. Nah, ini bagaimana bisa mendukung pembiayaan, karena BTN ini tidak hanya tentunya ada kreditnya dan konstruksi untuk pengembang, juga sampai yang paling penting tentunya KPR ya, kredit pemilikan rumah untuk masyarakat. Apalagi tadi kan soal bunganya juga ternyata cost sharingnya makin besar ke bank, dan juga di-expand nih yang nanti berhak mendapatkan, tadi kan selama ini 8 juta ke bawah, nanti di-expand lagi. Kemudian juga yang gue dapat info juga, pemerintah itu sedang memikirkan bagaimana bisa merangkul sektor informal. Yang selama ini kan kita tahu kalau ingin mendapat KPR ya, atau pokoknya yang apalagi untuk FLPP itu kredit rumah subsidi, itu kan kebanyakan prosesnya untuk mereka yang punya slip gaji, pekerja tetap lah ya. Nah, sementara kondisi perekonomian Indonesia sekarang itu 50% itu sektor informal. Jadi bagaimana bisa merangkul lebih dari 50%. Lebih dari 50% ya, kayak mungkin ojol gitu ya, atau YouTuber gitu ya, apapun lah konten kreator itu kan mereka di sini kalau kata Ray, kata Apersi, mereka ini punya daya beli gitu, tapi selama ini mereka akses untuk mendapatkan pembiayaannya itu yang kurang gitu. Mungkin karena bank selama ini rigid juga ya. Tentunya mereka punya aturan kan, harus ada apa syarat-syaratnya gitu ya. Nah, ini mungkin bakal bisa dicari pendekatan lah yang bisa win-win gitu buat sektor yang ini gitu. Tapi dari sisi harga gimana? Karena dengan resiko-resiko tadi kan pasti nanti akan pengaruh ke harga ya. Dengan tren suku bunga sekarang masih belum turun. Gimana nanti harga jualnya? Apakah masih tadi mau menggaya sektor formal, informal? Apakah mereka mampu untuk bayar cicilannya misalnya? Oke. Ini kan kalau FLPP sendiri udah ada ketentuannya ya. Kayak pemerintah tuh udah bikin gitu harga intinya harga produksinya berapa gitu ya, dan marginnya tuh cuma boleh berapa persen diambil pengembang, itu udah ada semua, Vin. Nah, ini mungkin nanti akan diatur kurang lebih sama, dan tadi mungkin nambahin yang info Anam tadi ya. Kalau pemerintah mungkin akan kayak skema kolektif borongan gitu loh, mulai dari material misalnya, itu pendekatannya supaya harga-harganya bisa lebih turun gitu, dan juga ini dibuat bisa diakses juga merata, karena kan ini programnya nggak cuma di Pulau Jawa, Jabodetabek ya, tapi bisa di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kayak mungkin borongan, Pasir Rangkas berapa kubik, Pasir Merapi berapa kubik gitu. Iya, kayak gitu. Jadi harapannya sih pasti dapat harganya bisa tetap affordable ya buat masyarakat gitu, Vin. Apalagi tadi dari sisi tanah. Oh, ini kita juga belum bahas ya. Kalau dari sisi tanah itu ada banyak opsi penyediaan tanahnya gitu kan. Yang mungkin kalian udah pernah dengar juga ramai yang baru itu adalah tanah-tanah dari ex-koruptor. Betul. Banyak tuh pasti tuh. Mau disita terus mau dijadiin rumah MBR ya. Jadi ini katanya bisa dipakai, walaupun ketika ngobrol sama Apersi, Ray, mereka juga bilang harus hati-hati karena bagaimanapun ini tanah yang pernah berkonflik hukum ya. Jadi harus dipastikan clear dulu nih gitu. Jangan sampai ada masalah di belakang. Harus jadi tanah negara dulu. Betul. Gitu. Nah,
ngomong-ngomong soal tanah, kemarin kan juga Menteri Agraria ya, Badan Pertanahan Nasional Nusron bilang juga ingin memanfaatkan tanah-tanah negara yang terlantar gitu, untuk mendukung proyek ini supaya rumah ini bisa lebih murah. Karena dengan menggunakan tanah negara kan otomatis tidak perlu ada pembiayaan tanah dan lain sebagainya. Nah, ini dengan konsep ini gue juga jadi teringat dengan konsep penyediaan rumah yang ada di Singapura yang banyak diselenggarakan oleh Housing and Development Board. Jadi Badan Perumahan dan Pengembangan gitu ya. Dia yang 3/4 hunian di Singapura kan stoknya dari mereka semua. Ya, walaupun mereka nggak jual lepas ya, tapi leasehold ya, dijual dan si pemilik punya hak untuk menggunakan selama 99 tahun walaupun tidak bisa dialihkan ke warga negara asing dan sebagainya. Nah, ada info nggak kira-kira tanah-tanah terlantar mana aja nih yang akan digunakan? Kalau misalnya tanah terlantar katakanlah di Tenjo atau misalnya yang di Purwakarta atau misalnya kita ngomong Jabodetabek dulu ya, atau misal di Kabupaten Bogor, Jasinga segala macam yang agak jauh dari Jakarta, rasanya itu tidak terlalu banyak mendukung juga ya karena jauh dari tempat kerja orang. Ini juga nanti akan mengulang masalah perumahan Jokowi sebelumnya di mana rumah tapak yang dibangun itu jauh dari lokasi pekerja sehingga rumah itu bisa terbangun tetapi tidak akan ditinggali. Jadi tujuan menyediakan rumah murah mungkin tercapai tetapi tepat guna mungkin tidak gitu. Nah, kira-kira tanah terlantar mana nih yang akan dipakai? Kalau misalnya tanah terlantar yang ada di Sudirman, Tamrin ya kita ikutan kalau di sini. Mustahil. Ini Badan Bank Tanah sebenarnya punya sekitar 200 hampir 300 hektar tanah di asetnya mereka yang cocok sebenarnya untuk dibikin rumah tapak. Yang jadi masalah adalah lokasinya yang jauh dari tadi misalnya akses transportasi, kemudian jalannya juga masih jelek. Itu sebabnya kenapa tanah-tanah yang udah jadi aset Bank Tanah itu belum dieksekusi untuk tadi supply perumahan 3 jutanya Prabowo ini. Ya, Bisa jadi mah dekat dari suplai pasir rangkas. Ya, ini itu jadi tantangan ya memang dalam program ini karena supply sama demand-nya ternyata nggak match gitu, apalagi dari sisi tanah tadi. Ini makanya juga datang usulan dari pengembang untuk didorong pembangunan nggak landed house tapi rusunami atau vertikal ya. Cuma lagi-lagi ternyata ketika disurvei juga minat masyarakat Indonesia itu lebih banyak masih landed house. Jadi lagi-lagi ketika udah pernah dicoba bikin rusunami tapi ternyata serapannya juga nggak bagus gitu. Jadi rusunnya karena bikin rusun ini tuh mereka harus mastiin dulu ada pembelinya baru bisa dibangun utuh gitu satu. Kalau ngobrol sama pengembang tuh kayak gitu. Nah ini jadi agak susah juga. Sementara tadi kalau berharap di Sudirman, Tamrin mustahil ya. Sebetulnya banyak loh tanah-tanah pemerintah di lokasi-lokasi strategis, lokasi-lokasi premium itu. Di Tamrin, Sudirman, di sekitaran Jakarta Pusat itu ada banyak tanah-tanah milik BUMN, tanah-tanah negara, tanah-tanah bekas BLPI dan sebagainya. Tetapi memang selama ini kita belum melihat adanya kemauan pemerintah untuk memanfaatkan tanah-tanah negara itu buat hunian, terutama hunian vertikal ya, yang bisa diakses oleh semua orang, dekat dengan tempat kerja dan sebagainya. Dan harganya murah. Dulu ya di era Menteri BUMN Rini Sumarno pernah tuh ada inisiatif itu menggunakan tanah-tanah sekitar stasiun TUD. Bikin apartemen yang sekarang banyak digarap oleh Perumnas dan lain-lain. Di Serpong ada, kemudian di dekat Depok juga ada, Bekasi juga ada. Tapi jatuhnya itu dijual komersial. Harganya wow juga itu, gue pernah dijual ngecek. Komersial bukan untuk memenuhi kebutuhan backlog kekurangan rumah warga, tetapi memang ya buat jualan BUMN aja gitu. Betul. Nah, makanya kalau misalnya pemerintah ya ini ada banyak masukan ya dari kalangan pakar urban, pembangunan kota dan lain sebagainya. Cara untuk memenuhi kebutuhan rumah warga terutama masyarakat miskin atau masyarakat biasa atau masyarakat perkotaan bisa melihat dari
model yang dilakukan oleh Singapura. Di Singapura mereka ada yang namanya Central Provident Fund (CPF). Ini mirip-mirip seperti BPJS Tenaga-Kerjaan ya, atau misalnya yang paling baru sekarang sedang dibikin oleh pemerintah itu Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi tabungan hari tua mereka dipakai DP untuk membeli flat tadi yang berada di pusat-pusat kota yang dibangun oleh Housing Development Board tadi, HBD gitu, sehingga kebutuhan supply dan demand itu masuk. Nah, sementara di program 3 juta rumah ini kita belum melihat itu. Yang kita lihat hanya 3 juta rumah tapak di bank tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh pengembang, atau misalnya ada bank tanah dari tempat lain yang ini pendekatannya hanya untuk mencari atau menyediakan proyek buat pengusaha properti. Nah, kira-kira ada nggak upaya pemerintah untuk memutus mata rantai itu? Jadi bangun rumah besar banyak di tempat yang jauh, laku, tapi kemudian nggak ditinggali, sementara masyarakat ya tetap tidak punya rumah yang proper. Gitu. Padahal kalau jadi pindah ke IKN mungkin gedung-gedung yang ini bisa jadiin perumahan rakyat ya di Jakarta. Iya. Ini belum terlihat sih tampaknya gitu, karena lagi-lagi kalau kita breakdown, ini tadi kita belum breakdown juga, 3 juta rumah ini tidak semuanya di perkotaan. Yang di perkotaan itu hanya 1 juta. 1 juta ya? Iya, ini kalau di breakdown lagi, targetnya, kepengenannya dari yang FLPP tadi itu sekitar 800.000, tapi ini belum diketok ya, ini baru usulan. Kemudian yang 200.000 juga niatnya bentuknya rusun tadi, vertikal. Nah, yang 2 juta sendiri itu diniatkannya di perdesaan. Nah, ini bisa di kawasan pertanian, pesisir gitu ya. Nah, 2 juta ini pun di breakdown lagi. 1,5 juta itu bentuknya renovasi, bukan membangun rumah baru. Jadi mereka untuk masyarakat yang sudah punya tanah gitu ya, tapi mungkin butuh belum layak gitu, jadi harus ada macam bedah rumah lah gitu ya. Kemudian target berikutnya 500.000 sisanya itu rumah baru di pedesaan dengan target harganya sekitar kurang dari 100 juta itu rumah baru gitu. Jadi sebenarnya tadi gitu masih belum ke arah kalau misalnya Singapura tadi ya, belum sejauh itu gitu, sematang itu juga belum gitu. Ini kalau renov berarti nggak menyelesaikan masalah backlog ya sebenarnya ya, karena kan kalau backlog kan berarti ada keluarga-keluarga yang sebenarnya masih belum memiliki rumah gitu ya. Sementara kalau renovasi yang tadi disebut Goida, artinya ini sebenarnya mereka sudah punya rumah tapi dibagusin sehingga jadi layak huni gitu ya. Betul. Artinya ini bukan tidak menyelesaikan masalah backlog tadi yang sebenarnya cukup tinggi angkanya. Iya, backlog kita sekarang di angka 9 juta rumah. Nah, tapi kalau soal yang Singapura yang tadi kata Anam ya, bahwa mereka itu semacam ada jaminan hari tuanya dipakai membeli rumah, kan ada usulan yang baru nih. Nah, bahwa BUMN ini mengusulkan supaya nanti JHT, jaminan hari tua yang ada di programnya BP Jam Sostek ini dipakai untuk menjadi DP rumah gitu. Ini juga salah satu upaya untuk bisa mengenjot 3 juta rumah ini. Program itu sebenarnya udah jalan yang dilakukan oleh BPJS Tenaga-Kerjaan ya. Kita peserta jaminan hari tua itu bisa menggunakan saldo yang ada di JHT sebagai DP rumah, tapi itu baru program komersial antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perbankan, terutama BTN, dan itu kan sebetulnya konsep yang mau diduplikasi Tapera ya, tapi kan kemudian rame karena waduh gaji kita dipotong lagi nih. Tuh PPN naik. Soal rumah ini sebenarnya selain masalah supply yang harus diperhatikan juga kan demand sebenarnya. Beberapa analis properti itu udah sempat bilang khusus yang untuk vertikal misalnya di perkotaan ya, bahkan di perkotaan yang bisa dibilang bahwa masyarakatnya mampu untuk mengeluarkan cicilan rumah itu bahkan masih banyak yang kosong dari unit-unit yang udah ready huni. Masih banyak yang kosong untuk vertikal. Kalau kita sampai nyediain 3 juta rumah katakanlah, bagaimana di pemenuhan demand-nya, apakah akan terserap, apalagi nanti pasti pasarnya Gen Z dong. Gen Z mah healing dulu men, baru rumah. Banyak survei yang menunjukkan bahwa Gen Z itu lebih memilih healing, jalan-jalan ketimbang untuk investasi rumah di hunian aset. vertikal yang kosong tuh yang mahal itu, apartemen komersial itu. Nah, itu bisa jadi juga supply-nya nggak ketemu dengan demand karena harganya nggak pas. Nah, bisa jadi juga karena memang harganya nggak pas. Gimana memastikan bahwa serapannya tuh
terjadi nanti, harganya masuk, kemudian pasarnya cocok, Lokasinya gitu. juga pas. Lokasinya pas gitu. Oke, jadi kalau pertanyaannya soal Gen Z, kebetulan saya milenial, tapi saya bisa mewakili Gen Z untuk hal ini. Enggak. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara ya gitu dengan teman-teman perbankan, khususnya yang menangani KPR gitu ya, memang sandang pangan papan ini, soal papannya ini lagi-lagi orientasinya makin kesini juga makin beda nih. Jadi generasi milenial atau generasi ke atasnya itu masih nyaman dengan kepemilikan. Jadi harus milik gitu rumah gitu ya. Dan kemudian preferensinya kalau misalnya dia milenial masih bisa lah preferensi ke vertikal juga. Tapi kalau ke atas tuh udah maunya mentok banget tapak gitu bahkan ya. menganggap rumah sebagai investasi gitu Betul, ya. gitu. Sehingga beli banyak banget gitu. Nah, kalau yang generasi Z ini bahkan kalau kita tahu ya, mereka kan tadi benar Vin gitu. Ada surveinya ya. Iya, ada dan surveinya. studi. Mereka suka pelesiran gitu ya, dan lebih suka juga banyak yang suka hidupnya nomaden. Jadi nyaman dengan sewa gitu. Menurut mereka urgensinya untuk kepemilikan itu masih belum besar gitu. Jadi ini juga yang jadi concern ya dari pengembang gitu, dan mereka selalu bilang kita siap gitu. Bahkan ketika ditanya ya ke Ray Apersi, apakah 3 juta rumah itu realistis gitu ya, membangun rumah 3 juta rumah per tahun itu realistis, mereka bilang realistis, tapi lagi-lagi pemerintah harus garansi, harus menjamin kalau tadi gitu ada pasar yang menyerap gitu ya, ketemu gitu ya dengan pembelinya gitu, jangan sampai itu lagi-lagi jadi mangkrak gitu ya, nggak berpenghuni gitu ya. Iya, kayak tetangga gue tuh yang 1 juta rumah. Dibeli Itu sebagai beneran investasi. kosong, beneran Kan kita kosong. juga pernah, fotografer kita itu motret itu di rumah yang programnya Jokowi itu. Nah, itu. Marunda ya. Itu kan pas datang ke sana itu udah kayak Bukan kawasan- Marunda, Cikarang itu. Sekarang ya itu ya. Cikarang yang 1000 rumah, 1000 pintu. Rumah murah Jokowi, RMJ. Nah, kalau dilihat dari fotonya aja udah kayak kawasan hantu gitu ya. Kata mati gitu ya. Jadi mereka beli gitu ya, tapi karena tidak bekerja di kawasan itu, akhirnya mereka memilih untuk tinggal di kawasan yang dekat dengan tempat kerja dia ya, seperti Findri. betul. Jadi memang kecenderungannya akhirnya ujung-ujungnya milih yang dekat sama tempat kerja. Belum lagi kebanyakan juga Gen Z kalau kita tahu mode kerjanya juga masih banyak yang WFH atau work from anywhere gitu. Jadi ada juga teman-teman yang bulan ini kerja dari Bali, bulan depan kerja dari Lombok gitu. Nah itu kan kayak kepemilikan rumah yang mengikat itu berarti nggak jadi prioritas gitu, dan ini jumlahnya ternyata cukup banyak gitu ya. Mas kumis banget itu kerja dari mana-mana, dari Bali kan. Dari kemarin tulis Meksiko. WFP, work from pool. Iya. Kalau udah nonton kontennya jelasin dong pasti tahu. Iya. Nah, soal rumah nih ada kekhawatiran lain yang banyak menyelimuti, itu soal suku bunganya. Karena khawatirnya kalau dia nggak flat kan berarti floating ya. Betul. Naik turun, sementara pergerakan suku bunga sekarang juga masih fluktuatif. Ya. Gimana proyeksinya suku bunga ke depan nih, Goy? Oke. Ini gue juga udah ngobrol nih Vin sama ekonom perbankan gitu ya. Mereka bilang kalau outlook-nya sebenarnya bagus untuk bunga KPR ke depan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin bunga kan pasti ngomongin bunga acuan dari Bank Indonesia. Sekarang itu dibilangnya udah the end of higher era. Jadi era bunga tinggi harusnya sudah berakhir, karena itu kan tergantung sama suku bunga The Fed ya, suku bunga Bank Sentral Amerika itu mereka udah mulai menurunkan suku bunga gitu. Nggak dulu kan kayak agresif naikin bunga, sekarang perekonomiannya udah lebih stabil, jadi mereka mau udah slow down lah gitu, termasuk suku bunganya. Nah ini juga berlaku ke Indonesia, otomatis kan akan terpengaruh gitu ya. Nah jadi proyeksinya ke depan suku bunga itu akan turun. Nah ini memang soal floating itu menjadi kekhawatiran, itu benar, karena kalau dilihat ya itu ada datanya, kenaikan suku bunga acuan itu berbanding lurus dengan kenaikan indeks harga rumah gitu, karena pada akhirnya kan tadi ya pasti mostly itu dengan KPR ngambilnya gitu. Jadi ketika suku bunga naik, indeks harga rumahnya juga akhirnya naik. Nah ini ketika suku bunganya turun, sekarang itu BI di 6% dan diharapkan masih akan turun lagi di tahun depan, itu setidaknya sampai 25 basis poin, jadi di 5,75%. Nah ini jadi KPR itu termasuk outlook-nya pastinya akan turun gitu. Jadi harapannya ini juga bisa menstimulasi masyarakat untuk mengambil KPR gitu, karena tadi
prospeknya sih bunganya akan lebih murah di tahun 2025 gitu. Apalagi pemerintah memang menjadikan ini suatu concern ya gitu. Oke, jadi Sikap Tempo gimana nih lihat rencana pemerintah mau bikin 3 juta rumah? Ya, program pengadaan rumah ini kan bukan program pertama kali ya. Kita sudah punya pengalaman berkali-kali bertahun-tahun dan terbukti bahwasanya ada banyak celah dari program tersebut. Pertama karena satu hanya berfokus pada pembangunan rumah tapak, landed house, rumah yang menempel di tanah, sehingga dia membutuhkan lahan banyak dan dengan begitu dia pasti akan jauh dari pusat kota atau tempat bekerja orang yang tinggal di situ, sehingga pastilah dia mungkin di awal akan beli, tapi kemudian lambat laun ketika mereka menghadapi realita ya, misalnya commuting tiap hari berjam-jam gitu, lama-lama itu rumah pasti nggak akan desakan di KRL tinggali gitu. Ya itu untuk konteks Jabodetabek gitu kan. Sehingga ya rumah terbangun, rumah terjual, tetapi kemudian tidak terhuni dan orang itu akhirnya ya dia tidak punya rumah yang benar-benar dia tinggali gitu. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, ada baiknya kita juga melihat pengalaman dari negara-negara yang sudah berhasil mengembangkan hunian untuk warganya. Paling dekat ya Singapura tadi, menggunakan lahan negara, lahan milik pemerintah untuk pengadaan rumah yang tidak harus landed house tapi juga vertikal di pusat-pusat kota, tempat warga atau penghuni itu dekat dengan tempat kerjanya, sehingga apa yang dibangun itu tepat guna dan bermanfaat. Jadi kalau model program jutaan rumah itu ya yang diuntungkan hanya pemilik land bank, perusahaan properti, dan mandor-mandor proyek atau yang lainnya. Jadi hanya itu saja. Sementara untuk menjawab backlog kekurangan rumah itu tidak akan tercapai sama sekali. Karena kita udah mengalami. Jadi ngapain jatuh di lubang yang sama? Baik, cukup ya kalau gitu. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.